Baik, selamat malam semuanya. Apa kabar? Salam sehat, damai sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya, Bobby Santosa. Pada malam hari ini kita akan kembali dengan kelas dari vegetarian pemula. Ya, pada malam hari ini berbahagia sekali kita mulai acara pada malam hari ini. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga berbahagia sekali pada malam hari ini, ya, hari Minggu 12 September tahun 2021 kita bisa bersama hadir dalam kelas komunitas pemula vegetarian, pastinya dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, Bapak Ibu semua, mungkin kita pernah mendengar bahwa ketika hamil, seorang ibu hamil harus banyak makan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kedua orang, ya, yaitu ibunya serta janin. Ya, wanita yang sedang hamil dianjurkan mengkonsumsi pastinya banyak nutrisi, diantaranya adalah protein, folat, zat besi, kalsium, dan aneka jenis vitamin. Banyak yang berpendapat tidak mengkonsumsi protein hewani mempengaruhi kebutuhan nutrisi janin pada saat hamil. Apakah pendapat ini benar? Dan bagaimana sebaiknya pemenuhan nutrisi yang tepat dan sehat untuk ibu hamil? Nah, pada malam hari ini kita akan kedatangan seorang dokter sebagai pembicara sekaligus narasumber kita pada malam hari ini yang akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu hamil sehat dengan diet nabati. Nah, sebelumnya sebagai pembuka, marilah kita awali serangkaian kegiatan yang pastinya bermanfaat pada malam hari ini dengan membaca doa. Ya, doa pada malam hari ini akan dibacakan oleh Ibu Sylvia dari kelompok 9. Kepada yang terhormat Ibu Sylvia, kami persilahkan. Selamat malam semuanya. Malam, Bu. Malam. Ya, bisa kedengaran ya? Bisa. Ya, mari kita sama-sama berdoa dulu sebelum acara kita dimulai. Menurut keyakinan masing-masing, saya baca menurut set ini ya. Doa bersama. Mari kita mulai. Alam dan segala isinya diciptakan melalui maha kasih dan maha keindahan Sang Pencipta. Kami menghargai kehidupan kami juga akan menghargai kehidupan makhluk lain. Kami mencintai kehidupan kami juga akan mencintai kehidupan makhluk lain. Kami melindungi kehidupan kami juga akan melindungi kehidupan makhluk lain. Dengan bervegetaris berarti kita hidup harmonis dengan semua makhluk dan alam. Semoga manusia dan makhluk lain hidup dalam kebahagiaan, keharmonisan, dan kerukunan bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sylvia pada malam hari ini telah mengawali kegiatan kita pada malam hari ini dengan doa. Semoga kegiatan kita pada malam hari ini berjalan lancar dan semoga doa yang telah kita sama-sama sampaikan pada malam hari ini ya menjadi berkat bagi semua. Baik, sesaat lagi kita akan mendengarkan pemaparan mengenai topik yang sangat menarik, hamil sehat dengan diet nabati ya. Pada malam hari ini kita kehadiran Dr. Jimmy Panji Wirawan. Ya, beliau mengawali pendidikan kedokteran umum di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2005 sampai 2007. Beliau juga menjalankan pendidikan spesialis obstetri dan ginekologi di Universitas Indonesia Fakultas Kedokteran tahun 2008-2012. Dokter spesialis obstetri ginekologi RSUD Tanjung Priok, Jakarta, Rumah Sakit Mitra Keluarga Gading Serpong dari bulan Mei 2017 sampai sekarang. Ya, beliau juga banyak mempublikasikan dan penelitian-penelitian beliau di bidang obstetri dan ginekologi dalam bentuk jurnal. Ini ya, luar biasa sekali, Dr. Jimmy Panji Wirawan, ya, narasumber kita pada malam hari ini. Dan beliau juga banyak mengikuti kursus-kursus dan pelatihan-pelatihan. Beliau juga seorang public speaking, ya. Beliau juga tergabung di dalam anggota Persatuan Obstetri dan Ginekologi Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, dan pastinya Vegetarian Society of Indonesia, Vegan Society of Indonesia. Ya, tanpa berpanjang lebar lagi, kita sudah kedatangan Dr. Jimmy pada malam hari ini. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah.
Yang terhormat Dr. Jimmy Panji Wirawan. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Dok. Ya, Selamat malam, Dok. Semuanya. Sorry tadi ada salah teknis, jadi ganti laptop. Ya, selamat malam, Dok. Ya, selamat malam. Kedengeran? Ya, apa kabar, Dok? Kedengaran, Baik. Dok, jelas. Baik. Baik, tanpa panjang lebar lagi, waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan boleh langsung ke kolom chat. Nanti setelah ini ada sesi Q&A yang mungkin saya akan bacakan. Nanti Dr. Jimmy akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan. Terima kasih. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Dr. Jimmy. Silakan, Dok. Ya, baik, jadi topik kita pada hari ini adalah tentang hamil sehat dengan menggapai kehamilan sehat dan bahagia dengan diet nabati. Jadi ini sih slide yang sudah lama. Jadi biasanya slide ini saya bawakan pada presentasi-presentasi persiapan kehamilan dengan diet nabati. Ya, kita lihat, kita mulai dari pasangan suami istri yang sebentar lagi akan menikah. Tentunya kita tahu bahwa tujuan pernikahan jelas selain untuk memperoleh pasangan hidup, sehidup bersama-sama sampai hari tua, selanjutnya juga adalah memperoleh keturunan. Tentunya kita berharap tidak lama dari sejak pernikahan, kemudian kehamilan akan segera datang, sang buah hati juga segera datang. Begitu buah hati datang, menjadi anak yang lucu-lucu. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada pasangan suami istri. Secara umum, satu, mereka sudah sehat nggak untuk hamil. Jadi konsep utama seorang, atau kita bilang bukan seorang ya, pasangan suami istri, terutama memang dari segi ibunya, karena ibu yang akan mengandung sang buah hati. Yang pertama adalah kedua suami istri ini, mereka sehat nggak untuk hamil. Itu yang pertama. Mereka sehat tidak untuk hamil. Jadi kalau misalkan pasangan suami istri, terutama ibunya memiliki penyakit tertentu seperti penyakit diabetes, penyakit jantung, penyakit tiroid, atau amit-amit penyakit kanker, baiknya kondisi tersebut didiskusikan dengan dokternya agar kehamilannya itu tidak kebobolan, agar bisa dipersiapkan. Karena kalau misalkan seorang pasangan suami istri dengan kondisi tertentu, mereka belum menyiapkan kondisi biologis mereka untuk bisa sehat untuk hamil, kehamilannya kemungkinan besar akan bermasalah. Seseorang yang sehat, kalau hamil biasanya akan jadi sehat. Seseorang yang sakit, pada saat dia hamil, kehamilannya bisa bermasalah. Yang kedua, apakah keduanya sudah siap secara fisik maupun secara mental? Kalau buat ibunya sendiri, apakah dia sudah siap secara fisik selain dari segi kesehatan? Apakah dia sudah paham bahwa kehamilan akan membawa banyak perubahan pada tubuh dia? Yang tadinya dia kurus, tiba-tiba jadi besar, ada harus membawa beban yang sangat besar selama 9 bulan. Dan itu membawa banyak perubahan pada tubuhnya dia. Yang tadinya dia biasanya jalannya lincah, sekarang dia harus sedikit berhati-hati, dia tetap masih bisa olahraga. Namun tentunya seiring dengan makin membesar usia kehamilan, tentu makin sulit. Secara mental pun apakah dia sudah siap, perubahan kehamilan terutama pas awal-awal biasanya muntah muncul, dan itu tidak semua ibu hamil mampu melaluinya, mampu kuat secara mental, itu pasti bisa. Dan yang kedua, dari segi laki-lakinya, dari segi suaminya, apakah dia siap secara fisik dan mental, apakah mereka sudah siap, sudah dewasa, bisa mengasuh anak. Tapi ya itu untuk hari lain. Nah, yang berikutnya, adakah kebiasaan tertentu seperti kebiasaan merokok, minum obat-obatan tertentu yang bisa mempengaruhi kehamilan? Dan apakah ada olahraga atau kerja fisik tertentu? Secara umum, olahraga itu bagus. Sebelum hamil, idealnya pasangan suami istri itu berolahraga. Dan setelah hamil, kebiasaan berolahraga itu harus terus dilanjutkan. Kebiasaan berolahraga itu membantu pasien untuk lebih melalui kehamilannya bisa dengan lebih baik lagi. Dia tidak mengalami gejala sakit pinggang, gejala nyeri di daerah bawah, dekat rambut kemaluan. Dia secara umum biasanya akan lebih fit dan menjalani kehamilan lebih baik
ketimbang kalau dia sebelumnya tidak pernah berolahraga sama sekali. Olahraga ringan seperti jalan cepat, lari bukan lari maraton jangka panjang ya, tapi misalkan sepeda statis, yoga, berenang, bagus sekali. Nah, kita lihat, karena saya dokter kandungan, kita lihat fakta singkat kehamilan. Bahwa yang pertama, 8 dari 10 pasangan hamil dalam 12 bulan pernikahan. Kehamilan biasanya berlangsung antara 38 sampai 41 minggu. Kisaran berat normal berat badan bayi adalah antara 2,5 sampai 4 kilo. 80% kehamilan berakhir dengan persenan normal. Nah, ini dari penelitian nih di negara Amerika, bahwa ternyata kalau di Amerika memang 50% mereka menggunakan alkohol, mereka konsumsi alkohol. 35% sudah mengkonsumsi multivitamin. Nah, mungkin saya rasa pola ini akan berubah karena selama COVID ini banyak pasien, banyak masyarakat awam mulai sadar akan kesehatan, mereka untuk menjaga daya tahan tubuh mereka mengkonsumsi vitamin secara rutin. Yang dulunya sebelum COVID mungkin mereka nggak pernah peduli sama vitamin, yang dulunya sebelum COVID mereka jarang olahraga, kalau disuruh minum vitamin mungkin males, begitu ada COVID jadi ketakutan, apalagi kalau udah pernah kena COVID pasti jadi lebih sering minum vitamin. Dan ini hal yang bagus karena untuk persiapan kehamilan ada baiknya kalau untuk konsumsi multivitamin itu sudah dilakukan dari 3 bulan sebelum merencanakan kehamilan, sebelum hamil. Jadi contoh, misalkan pasangan mau mempersiapkan pernikahan. Dari 3 bulan sebelum tanggal pernikahan mereka, sang calon suami maupun sang calon istri sudah mulai minum vitamin. Kalau untuk laki-laki bisa disarankan mulai dengan asam folat. Kalau untuk yang perempuan bisa disarankan minum multivitamin buat ibu hamil. Ini penting karena kalau kita ngomong soal mempersiapkan hamil sehat dengan diet nabati, kita perlu mempersiapkan kehamilan itu untuk sehat dengan sendirinya. Gitu, dalam semua aspek. Tidak hanya dari segi diet. Kita diet nabati oke, tapi kalau misalkan kita ada penyakit, misalkan kita ada diabetes, dan diabetes itu tidak kita kendalikan, kita langsung hamil dan kita berharap dengan diet semua rada sulit. Nah, kecuali kalau misalkan diet dengan diabetes itu sudah terkontrol. Misalkan dengan pola diet, misalkan dengan bantuan obat-obatan, misalkan dengan bantuan insulin, kemudian coba hamil, itu akan lebih aman. Nah, sama di prevalensi, kalau kita lihat tabel lagi, prevalensi stres sebanyak 19%. Mungkin dengan adanya pandemi, pasti stres lebih banyak. Jadi, sekali lagi, penting nih, ini sangat penting untuk ditekankan bahwa kalau untuk kita menjaga kehamilan sehat dan bahagia dengan diet nabati, kita harus secara general, suami istri harus dalam keadaan kondisi sehat psikis, sehat fisik. Tidak mengonsumsi rokok, alkohol, dan nafsa. Saya yakin ini pasti para partisipan yang ikut Zoom meeting ini pasti sadar akan kesehatan. Jadi kemungkinan besar, kecil sekali mereka aktif mengkonsumsi rokok, alkohol, maupun nafsa. Misalkan iya, saya yakin setelah mendengar ini pasti udah nggak jauh-jauh lagi. Tapi saya yakin yang ikut webinar ini pasti semuanya tidak mengkonsumsi rokok, alkohol, maupun nafsa. Tidak memiliki riwayat penyakit tertentu. Dan misalkan dia punya pun, nggak apa-apa. Yang penting asal konsultasikan dengan dokternya dulu. Jika aman, baru dia boleh hamil. Usahakan jangan sampai kebobolan. Aktif berolahraga dan memiliki pola hidup sehat. Nah, jadi kalau kita lihat nih, nah sekarang kalau kita ngeliat soal kehamilan, kenapa ini saya banyak bahas soal kehamilan secara medis? Karena diet itu hanya satu aspek. Diet itu penting. Tapi sekali lagi, penyakitnya itu seseorang yang kalau dia sebelum hamil dia sudah sakit, saat lagi hamil dia bisa bermasalah. Tapi kalau hamil sehat,
Sebelum hamil dia sudah persiapkan dengan baik, dia sehat, biasanya kehamilannya akan berjalan baik. Dengan diet nabati itu akan mengurangi kemungkinan penyakit-penyakit. Paling sering penyakit yang terjadi dalam kehamilan apa sih? Darah tinggi, diabetes, kelahiran prematur. Kelahiran prematur itu maksudnya seorang bayi itu lahir sebelum waktunya. Biasanya bayi lahir di usia kehamilan 37 sampai 38 minggu sampai 40. Di bawah usia kehamilan 37 minggu disebut lahir prematur. Berat badannya rendah. Paling sering komplikasi yang terjadi pada kehamilan sih biasanya darah tinggi, diabetes, kelahiran prematur. Dan kita akan lihat bahwa dengan diet nabati itu membantu mengurangi kemungkinan terjadinya diabetes dan darah tinggi saat lagi hamil. Nah, ini juga sama kalau soal kehamilan. Ini saya banyak bahas soal kehamilan secara umum. Karena memang, sekali lagi poinnya, kalau kita mau sehat, kita harus persiapkan kehamilan kita dengan baik. Tidak semata-mata dari segi diet nabatinya. Kalau kehamilan kita secara medis sudah baik, dengan diet nabati itu akan jadi makin baik. Tapi kunci utamanya sebenarnya di kehamilannya. Kehamilannya pastikan seseorang itu tuh sehat dulu untuk hamil. Sering banyak salah kaprah, misalkan pasien mengalami anemia. Dia baru saja memulai vegetarian, dia mengalami anemia, kekurangan zat besi atau kekurangan asam folat atau kekurangan vitamin B12. Lalu dia berat badan bayinya rendah, lalu dia menyalahkan karena anemianya. Padahal bisa saja karena dia tidak mengkoreksi dulu anemianya sebelum dia hamil. Nah, kalau kita lihat dari tes laboratorium, perlu nggak sih kita cek lab? Perlu. Ada banyak. Yang paling penting cek HB, cek gula darah, cek infeksi, hepatitis, HIV, sifilis, dan cek yang lain. Nah, kalau kita lihat dari seseorang namanya David Barker, dia membuat hipotesa bahwa dia membuat argumen. Pendapat dia bahwa penyakit jantung koroner dan diabetes berkaitan dengan malnutrisi atau gizi yang kurang baik pada masa perkembangan janin dan balita. Nah, jadi kalau kita ngomong soal diet nabati, dengan pola makan yang tepat, vegan itu tuh aman saat lagi hamil. Vegan, diet nabati itu aman. Dilihat bahwa konstipasi atau susah buang air besar, hipertensi, itu jauh lebih vegetarian dan vegan. Kenaikan berat badan sama dengan kaum non-vegan. Cuma memang dia perlu memperhatikan konsumsi vitamin B12. Dan kita lihat bahwa pada kaum orang yang mengkonsumsi diet nabati, konsumsi folat dan magnesiumnya sama seperti mereka non-vegan. Yang paling penting sebenarnya adalah kalau untuk vitamin B12, dengan kita mengkonsumsi tempe dan tahu dalam jumlahnya yang cukup, itu biasanya bisa memadai. Nah, kalau untuk berat badan hamil, saat lagi hamil, berapa sih kenaikan berat badan yang penting? Dilihat dulu dari sebelum hamil. Sebelum hamil, berapa sih BMI-nya atau indeks massa tubuhnya? Kalau misalkan dia normal. Jadi gimana cara tahu kita indeks massa tubuh ini? Tinggi badan dibagi berat badan dibagi tinggi badan, kuadrat dari tinggi badan. Nanti dapat tuh. Atau banyak kalkulator indeks massa tubuh di internet. Kalau berat badannya dia range normal, dia bisa naik berat badan 11 sampai 16 kilo. Pengalaman saya sendiri dengan anak saya sudah dua anak saya, dua-duanya kami berdua diet nabati. Dan pada saat hamil anak pertama dan anak kedua saya, istri saya naik berat badan 18 kilo. Dan setelahnya dia kemudian turun lagi. Berat badan turun itu setelah melahirkan biasanya paling cepat kalau menyusui. Nah,
Kalau soal vitamin, vitamin apa aja sih yang dibutuhkan? Yang jadi concern paling sering dari vegetarian adalah vitamin B12. Vitamin B12 itu butuhnya sedikit, hanya sekitar 2,6 mikro. Ini bisa dipenuhi dengan mengkonsumsi multivitamin. Multivitamin saat hamil dianjurkan, karena kita tidak tahu secara pasti bagaimana pola diet kita. Jadi, dengan mengkonsumsi multivitamin itu kita lebih aman. Itu yang pertama. Yang kedua, multivitamin seperti vitamin B12 itu didapatkan banyak dari tempe. Tempe, kedelai. Tempe cukup baik. Cukup nyaman untuk kita makan sebagai makanan kita sehari-hari. Dan cukup enak, menurut pendapat saya. Nah, jadi kalau kita ngomong soal vegan food pyramid, kita ngomong lagi bahwa ini ada piramida makanan. Kita harus minum air putih yang sangat banyak. Minum air putih kira-kira 8-10 gelas sehari. Kalau misalkan kita aktif, kita olahraga, pasti kita minum lebih banyak. Terus kalau misalkan kita termasuk orang yang memakan sayuran, makan tuh 3-5 porsi sayuran. Pokoknya makan yang banyak, nggak ada pantangan, nggak ada batasan. Kita harus makan, kita bisa makan beras, makan nasi, kita bisa makan jagung banyak nih. Nah, terus kita makan seperti biji-bijian, dan yang paling terakhir, yang paling atas adalah kita makan lemak. Lemak kacang-kacangan, kita jangan terlalu banyak. Tapi kalau seperti biji-bijian, seperti kita makan kacang kedelai, kacang polong, kita makan tahu tempe, kita bisa makan 2-3 porsi dalam sehari. Kalau khawatir dengan kandungan proteinnya, kita bisa tambah dengan susu kedelai. Susu kedelai juga enak, dan itu bisa dimakan 2 kali dalam sehari. Itu masih aman. Nah, kalau kita tanya soal diet makanan, kita itu sebenarnya sudah makan dengan benar nggak sih? Jadi kalau kita, memang sih makanan-makanan seperti ini enak, tapi dia terutama lebih banyak porsi gorengannya. Gorengan bagus, tapi tetap gorengan yang terlalu banyak, itu kita kurang sehat. Jadi kurang terlalu dianjurkan untuk mengkonsumsi ini dalam jumlah yang cukup banyak setiap hari. Ya, kita usahakan makanan kita lebih banyak rebusan, kukusan, jika memungkinkan. Berbeda dengan jika kita masih anak-anak. Anak-anak membutuhkan lemak. Namun di sini kan kita lagi fokus bicara pada orang dewasa yang lagi hamil. Ya, lemak boleh, lemak baik buat kita, tapi usahakan untuk dikurangi. Tapi memang gorengan itu yang paling enak. Itu saya tidak bisa pungkiri. Nah, apa sih bahaya diet yang tidak tepat? Bahayanya, mohon maaf dengan slide-nya, bisa malnutrisi, bayi terlalu kecil atau bayi terlalu besar. Ada resiko cacat jika ibu kekurangan vitamin B12 dan kekurangan asam folat. Dan ada resiko kelahiran prematur kalau dia kekurangan zat besi. Kekurangan zat besi juga bisa bikin resiko bayi kecil. Dan ada resiko preeklamsia. Preeklamsia adalah kondisi di mana tekanan darah naik, ibu mengalami bengkak di seluruh badan, ada gejala-gejala seperti pandangan kabur. Terus kalau untuk bayinya bisa mengalami pertumbuhan janin yang terhambat, pertumbuhannya bisa sedikit, dan resikonya bisa sampai kejang pada saat kehamilan. Dan biasanya preeklamsia itu terjadi karena kekurangan kalsium dan mikronutrien. Ini contoh yang lain. Kalau misalkan bayi dengan kelainan, biasanya karena kekurangan asam folat ataupun kekurangan vitamin B12. Bayinya bisa terlalu kecil atau terlalu besar. Nah, ini contoh yang lain. Kalau preeklamsia itu termasuk kondisi yang cukup sering dijumpai. Biasanya terjadi kenaikan berat badan mendadak, ada bengkak pada tangan kaki, tekanan darah yang meningkat. Nah, dulu tuh sempat ada yang bilang, bisa nggak sih kalau misalkan kita banyak makan fitoestrogen atau kita banyak makan susu kedelai, bisa nggak sih bikin masalah kelainan pada bayinya? Ternyata studinya bilang bahwa konsumsi fitoestrogen atau kedelai itu justru malah menurunkan resiko hipospadi.
Gitu. Jadi aman. Nah, apa sih kiat hamil bagi mereka yang menjalani diet vegan? Setiap harinya, usahakan dalam setiap hari ada 1 atau 2 porsi makanan sayuran hijau tua. Sayuran hijau tua itu seperti bayam, brokoli. 4, karena kan hijau tua itu banyak kandungan asam folat, folic acid. 4-5 porsi sayuran dan buah-buahan. Pokoknya dia harus makan sayuran dan buah-buahan dalam jumlah yang cukup banyak. 3-4 porsi dari kacang polong, kacang kedelai, seperti enaknya tahu dan tempe. 6 porsi produk gandum surplus karbohidrat. Ya, intinya dia bisa makan jagung, ubi, kedelai, beras, nasi. 1-2 porsi biji-bijian dan kacang-kacangan, dan 4 porsi makanan fortifikasi B12. Fortifikasi B12 ini bisa dalam bentuk susu kedelai yang difortifikasi, atau ya tahu dan tempe. Dan suplementasi B12, besi dan kalsium jika asupan belum mencukupi. Kalau saya pribadi menganjurkan semua ibu hamil idealnya mengkonsumsi multivitamin. Idealnya mengkonsumsi multivitamin karena kita tidak tahu bagaimana kualitas dari diet kita. Jadi ada baiknya untuk menjaga agar kehamilan baik, multivitamin pada saat hamil itu sudah dikonsumsi 3 bulan sebelum kamu merencanakan kehamilan, dan dilanjutkan daripada saat kamu flat haid, test positif, lanjutkan suplementasinya terus sampai menyusui. Ini contoh menu hamilnya vegan yang tidak harus sama seperti ini, tapi gambarannya adalah banyak sayuran, banyak tempe, banyak kacang-kacangan, banyak sumber gandum. Misalnya harusnya ada nasinya dan pasta. Nah, jadi kalau misalkan kita mau coba diet nabati, bisa nggak sih? Bisa. Gimana caranya? Kita ganti makan daging dengan makan beans, lentils. Ini yang paling gampang. Kalau kita lihat burger ini kan sebelumnya ada banyak plant-based burger. Jadi itu cukup banyak untuk jadi pilihan. Kalau susu sapi, kita bisa ganti jadi susu yang non-dairy. Kalau buat telur, kita bisa ganti dengan tahu. Kalau buat ikan, kita bisa ganti dengan whole grain. Whole grain banyak. Kita bisa ganti dengan nasi, kita bisa ganti dengan quinoa. Nah, ini contoh menu makanan yang saya lakukan sendiri waktu pas saya di Lampung. Waktu pas saya di Lampung, ini biasanya porsi untuk sekali makan. Memang cukup banyak, karena saya waktu itu cukup aktif. Sekarang ini saya rasa saya mungkin nggak makan sebanyak ini, tapi ini porsi yang biasa saya makan. Jadi makan ubi-ubian, makan tempe, makan wortel kukus, brokoli kukus, terus ada mangga, dan ada buah-buahan. Kadang-kadang kalau terlalu banyak, ini bisa makan beda sejam atau 2 jam. Nah, ya, jadi pertanyaan berikutnya, perlu nggak sih suplementasi? Sebenarnya, kalau pola makannya baik, nggak perlu suplementasi. Namun, tidak ada salahnya kita melakukan suplementasi. Kita lakukan tes darah sebagai check up agar kita tahu sebelum hamil tuh sehat atau enggak. Perbanyak konsumsi sayuran dan buah, makanan fortifikasi, dan suplementasi diberikan bila perlu. Tapi, sekali lagi, kalau kita ngomong soal kehamilan, tidak ada salahnya jika kita lebih aman dengan suplementasi. Karena, nah ini ada jurnal nih. Ada jurnal yang dilakukan pada 1.533 ibu hamil di Quebec, Kanada. Mereka diminta buat, coba dong kita mau lihat diet kalian
Bagus nggak sih? Jadi mereka diminta buat kasih tahu nih mereka makan apa, pola makan mereka dalam seminggu. Ternyata diketahui bahwa mayoritas ibu hamil di sana, di Kanada, kurang mengkonsumsi zat besi, vitamin D, dan asam folat. Banyak ibu hamil itu mengkonsumsi lemak dan sodium di atas nilai yang dianjurkan, MSG, micin. Dan banyak yang konsumsi lemak, artinya banyak banget yang makan sayuran, makan fast food, tapi zat besinya kurang, vitamin D-nya kurang, asam folatnya kurang banyak makan sayuran. Dan penelitian mereka menunjukkan, kesimpulan mereka adalah suplementasi membantu menurunkan resiko malnutrisi. Apakah hasil ini applicable dapat diterapkan di Indonesia? Menurut saya ini merupakan suatu pandangan yang cukup baik bahwa oke, di negara yang maju pun ternyata mayoritas mereka makannya nggak benar. Saya rasa lebih aman kalau pesan yang kita dapat dari jurnal ini adalah ayo kita suplementasi karena saat lagi hamil itu rentan. Apalagi kita ingat tuh hipotesa dari Barker bahwa malnutrisi atau kekurangan gizi salah satu. Kalau kita ngomong nutrisi, kita ngomong makro dan mikronutrien. Mikronutriennya dalam bentuk salah satunya multivitamin. Multivitaminnya kurang bisa beresiko ke arah masalah di kedepannya. Jadi tidak ada salahnya, sangat baik kita lakukan suplementasi. Ya. Ini salah satu contoh menu makanan yang saya lakukan pada saat kami sekeluarga, saya dan istri dan calon buah hati saya waktu itu anak saya. Waktu itu istri saya hamil saat kami di Jepang, saat saya belajar ke Jepang. Dan mereka di Jepang itu mereka sangat enak karena mereka ada natto. Natto itu seperti kedelai yang difermentasi. Saya belum ketemu nih natto di Indonesia. Kalau ada yang jualan kalau ada yang jual natto, saya tolong kasih tahu saya mau beli. Mereka di sono ada tahu yang bisa kita beli, jadi bisa ini cukup fulfilling, dan ini bisa menjadi salah satu apa menurut saya cukup lengkap karena ada tahunya, kulit tahu, ada kacang-kacangannya, ada kacang kedelainya, natto, ada rumput lautnya juga yang kaya akan vitamin B12. Ini ada sayurannya juga. Ini wortel ini. Wortel. Ini salah satu makanan yang lain yang juga sama. Ini satu porsi ini buat saya makan sama istri. Jadi ada ini soba. Soba tuh kalau kita masuk dalam golongan pasta. Terus ada kacang polongnya, ada jagungnya, ada sayurannya. Jadi banyak full. Nah, kalau kita ngomong soal diet, yang kita ngomong soal olahraga. Olahraga penting nggak sih? Penting. Olahraga aerobik, fitness, stretching 3 kali seminggu saat hamil menurunkan resiko sakit jantung, resiko darah tinggi dan bayi besar. Ini videonya mohon maaf nggak ada. Ini video saya dan istri saya lari saat istri saya lagi hamil anak pertama kami. Ini waktu pas saya sama istri saya, waktu pas kami di Jepang, pun, dan pada saat di sini pun kami sering banget pergi ke pasar, ini susu kacang, ini kita lagi beli tempe. Ini pada saat istri saya lagi hamil 7 bulan, saya suruh sepeda statis. Saat lahir, anak pertama kami lahir dengan berat badan 3,7 kilo. Nah, ini anak pertama kami. Dan anak kedua saya lahir 3 kilo. Dua-duanya hamil dengan diet nabati. Cukup besar. Dan sekarang anak saya sudah 4 tahun dan 2 tahun. Jadi kesimpulannya adalah rencanakan kehamilan dengan baik. Perencanaan makanan secara tepat sangat penting. Secara umum, saya bilang dari pengalaman saya pribadi, dari jurnal saya baca, diet nabati dan kehamilan dapat dilakukan. Namun yang pasti itu penting. Sebelum hamil, pastikan tidak ada masalah. Kamu sehat. Paling sering kelainannya adalah anemia. Jadi pastikan anemianya
tidak ada, pastikan dietnya oke, dan lebih baik lagi 3 bulan dari sebelum merencanakan kehamilan, 3 bulan, dan minum vitamin dulu tuh. Dan pada saat telat haid, respect, kalau misalnya positif, lanjutin vitaminnya, dan cek. Oke, kira-kira itu saja. Ada pertanyaan? Ya, sudah selesai. Ya, baik dok. Terima kasih paparannya pada malam hari ini. Ada beberapa pertanyaan dok dari peserta webinar pada malam hari ini. Yang pertama dari Ibu Fani ya, Sumatera Barat. Dok, saya pernah ada riwayat. Jauh sekali. Pernah ada riwayat anak pertama pendarahan. Mulut rahim dekat dengan Miss V. Jadi saya menjalani proses penjahitan mulut rahim selama kehamilan. Dan mendekati masa melahirkan, penjahitan tersebut dibuka supaya anak bisa dilahirkan normal. Tapi Tuhan berkata lain, saya mesti dioperasi. Dan anak saya sekarang sudah umur 3 tahun. Saya diizinkan Tuhan lagi untuk bisa memiliki anak dan baru berjalan 5 minggu. Yang saya khawatirkan saat ini mengenai rahim saya, dok. Adakah makanan atau sayuran yang bisa menguatkan rahim serta mencegah pendarahan? Serta posisi tidur yang bagaimana yang bisa mencegah perut kram atau tegang. Dan pada saat ini saya merasakan perutnya terasa tegang, nyeri, buat cemas dan takut. Mohon bantu pencerahannya, dok. Terima kasih, dok. Oke, baik. Siapa maaf tadi? Fani, dok, dari Sumatera Barat. Ya, Ibu Fani dari Medan ya? Ya. Sumatera Barat dong. Dok, oh, dari Padang. Sumatera Barat. Wah, jauh sekali. Ya, salam kenal. Dengan Zoom kita jadi bisa se-Indonesia. Bagus sekali. Salam kenal Ibu Fani. Semoga kehamilannya baik. Jadi, yang Ibu tanyakan itu kalau istilah medis namanya inkompetensi serviks. Sebenarnya tidak berkaitan dengan diet nabati, tapi lebih ke arah masalah pada kehamilan secara umum. Inkompetensi serviks atau kalau kita lihat di ini saya masih screen share ya. Ya, masih dok. Jadi kalau kita lihat namanya inkompetensi serviks. Nah, jadi kalau kita lihat inkompetensi serviks adalah suatu keadaan di mana mulut rahim itu sudah membuka sebelum waktunya. Rahim itu dibutuhkan agar dia bisa nahan bayi sampai 9 bulan. Begitu 9 bulan, begitu bayi udah waktunya lahir, mulut rahim kebuka. Yang kalau ibu ke bidan, buka 1 Bu, 2, 3, 4 terus sampai 10. Nah, pada beberapa perempuan mulut rahimnya itu belum sampai usia kehamilan 9 bulan, dia udah ngebuka duluan. Dia nggak kuat buat nahan kehamilannya. Namanya inkompetensi serviks. Cervical incompetence. Biasanya dijahit mulut rahimnya mulai usia kehamilan 4 bulan. Inkompetensi serviks ini bisa berulang pada kehamilan berikutnya. Bisa. Jadi ada baiknya dari mulai hamil saat ini, dilakukan USG dari bawah, bisa sebulan sekali, dan terutama nanti pada saat usia kehamilan 4 bulan atau 5 bulan, bisa setiap 1 bulan atau 2 minggu sekali, dipantau dari vagina. Jadi sebelum ada perdarahan dari vagina, kadang-kadang mulut rahim di dalam mulut rahimnya itu sudah membuka duluan. Kalau sudah ada tanda-tanda dia mau membuka dulu sebelum ada perdarahan, itu bisa diikat agar kehamilan bisa bertahan sampai besar seperti hamilan pertama. Inkompetensi serviks ini sebenarnya tidak ada hubungan. Saya belum pernah membaca ada diet yang mempengaruhi ini. Jadi Pak Bobi ini lebih ke arah masalah medis kandungan secara umum dan tidak berkaitan secara diet nabati. Tapi nggak apa-apa, ini forum yang bagus, kita jawab. Jadi untuk tips-tips untuk kehamilan saat ini, kalau memang anjurannya 1, periksa ke dokter kandungan,
dilihat dari transvaginal, dilihat bagaimana kondisi kehamilannya. Kalau memang dibutuhkan penguat, ada baiknya diberikan penguat. Dan tips yang ketiga, mengingat riwayat anak pertama, dia sudah dijahit, besar kemungkinan hamil ini bisa begitu. Karena salah satu penyebab dari inkompetensi serviks ini adalah adanya variasi genetik dari kolagen. Dan ada variasi kolagen pada pasien ini, mungkin pada Ibu Fani juga, saya kurang tahu. Variasi genetik itu membuat kalau setiap kali hamil, kemungkinan bisa begitu lagi. Kemungkinan berulangnya besar. Jadi nanti pada saat hamil 4 bulan atau 5 bulan, biasanya sih mulai kehamilan 16 minggu, itu di USG dari vagina. Kalau udah ada tanda-tanda dia mau membuka di bagian alam, di bagian dalam udah mulai membuka, meskipun belum ada perdarahan, ada baiknya diikat. Kira-kira seperti itu. Ya, Nggak berkaitan sama diet sih. Tapi tadi Bu Fani ada pertanyaan, Dok. Adakah makanan atau sayuran yang bisa membantu menguatkan rahim itu ada nggak, Dok, sebenarnya? Pertanyaan yang bagus. Dan jawabannya adalah makanan nabati baik. Karena makanan nabati banyak sayuran, banyak buah-buahan, banyak asam folat, banyak kalsium yang memang dibutuhkan untuk kehamilan. Tapi makanan secara khusus sayangnya nggak ada. Ya, makanan diet nabati yang baik itu udah oke. Tapi kalau untuk saya misalkan, apakah saya harus banyak makan sesuatu biar makan A gitu buat biar janinnya kuat? Makanan tersebut hingga saat ini belum ditemukan. Tapi secara general makan seimbang, makan yang baik, oke. Ya, belum ada yang spesifik untuk rahim ya, Dok. Betul, ya. Benar sekali. Baik, terima kasih dokter. Semoga menjawab Bu Fani. Berikutnya pertanyaan dari saudara kita ya, Katia ya. Dok, bagaimana jika memiliki masalah syaraf, HNP, kolesterol, dan hormonal imbalance? Apakah perlu asupan atau perlakuan khusus, Dok? Pertanyaan bagus. Jadi kalau untuk HNP sendiri, saya tidak bisa jawab terlalu dalam ya, mengingat saya juga biasanya kalau pasien-pasien HNP, saya akan minta bantuan dokter saraf ataupun dokter ortopedi, teman saya, untuk membantu mengatasi. Kalau soal hormonal imbalance, itu bisa saya jawab. Hormonal imbalance itu paling sering terjadi karena kelebihan estrogen. Paling sering itu, kelebihan androgen dalam hal ini. Kelebihan paling sering terjadi karena kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan karena lemak terlalu banyak di dalam tubuh. Lemak itu akan disimpan dalam bentuk kolesterol. Kolesterol yang terlalu banyak akan berubah menjadi hormon perempuan dan itu bisa menimbulkan gangguan pada siklus haid. Untuk seorang perempuan yang memiliki gangguan hormonal, yang paling sering kan kita bilangnya itu PCOS. Sindrom ovarium polikistik. Biasanya tanda-tandanya dia haidnya nggak sebulan sekali tuh. Bisa 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Berat badannya biasanya berlebih. Ada gejala-gejala gangguan hormon yang lain, seperti peningkatan hormon androgen atau hormon laki-laki. Dia ada jerawat banyak. Dia kadang-kadang ada jenggot atau ada kumis halus. Dan dia kadang-kadang ada pertumbuhan rambut dan di kaki, di ketiak, atau di tangan. Itu tanda-tanda bahwa hormon androgennya meningkat. Kalau misalkan dia ingin, tergantung tujuannya. Kalau misalkan dia tujuannya ingin siklus haidnya teratur, yang paling bagus adalah dia mulai menata dietnya. Biasanya mulai mengurangi konsumsi lemak, memulai lebih banyak makan sayuran, lebih banyak makan sumber protein yang bisa membantu dia dalam membuat agar dietnya baik. Yang paling gampang, dia coba bantu menurunkan berat badan. Usahakan minimal kalau untuk berat badan dia turun kira-kira 5-10% aja. Nggak usah jauh-jauh. Kalau bisa turun 5 kilo aja.
atau 2 kilo, 5 kilo. Biasanya turun 5 kilo atau 2 atau 3 kilo saja, itu dia mulai ada perubahan tuh. Yang biasanya siklus haidnya bisa 3 bulan sekali, begitu dia berat badan turun jadi 4 kilo, turun 4 kilo, turun 5 kilo, haidnya bisa sebulan sekali. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau misalkan dia sedang berusaha untuk hamil, biasanya seiring dengan berat badan turun, haid akan normal, dan saat haid normal dia bisa hamil sendiri. Kalau buat mereka yang memiliki gangguan hormonal dan memiliki jerawat, biasanya dengan mereka menurunkan berat badan, biasanya jerawatnya bisa berkurang. Kecuali kalau mereka yang sudah mengalami masa jerawat dan sudah cukup panjang, mungkin bisa dibutuhkan bantuan obat-obat jerawat. Kalau untuk pertumbuhan bulu sendiri, kalau misalkan pasien dengan gangguan hormonal dan mereka ada gangguan di pertumbuhan rambut yang berlebihan, biasanya dibutuhkan obat-obat khusus, Pak Bobi. Itu harus konsultasi dengan dokter kandungan. Baik, semoga menjawab ya, Saudari Katia ya pertanyaannya pada malam hari ini tentang ini apa hormonal imbalance tadi ya dok. Kalau tentang syaraf mungkin nanti dokter lebih ke dokter syaraf ya dok, lebih detail ya dok. Iya. Baik, kalau ada pertanyaan lagi, dok, bagaimana cara penderita tiroid menjalankan plant-based diet, lalu sayuran, buah-buahan, atau biji-bijian apa yang bisa mengurangi sakit pengapuran, dok? Ada pertanyaan dari Anas ya, dari kelompok 9. Oke, baik. Jadi saya rasa kalau untuk sorry. Ya, jadi kalau untuk pertanyaan mengenai masalah tiroid sendiri, kalau untuk tiroid sebenarnya yang paling penting adalah konsumsi obat sih Mas, Pak Bobi. Kalau untuk tiroid sendiri, untuk diet tidak sampai sebegitunya. Karena kalau untuk tiroid, yang terpenting dia kan memang karena produksi hormon tiroidnya kurang. Bisa karena produksi hormon tiroidnya kurang, atau bisa juga karena produksi hormon tiroidnya berlebihan. Itu tergantung. Dan itu biasanya memang untuk mengendalikan itu harus dengan jalan obat-obatan. Sulit kalau kita berharap dengan diet. Dengan diet nabati rada sulit. Gitu. Jadi memang harus dengan obat-obatan. Oh, harus dengan obat-obatan ya, dok? Iya, penilaian saya ya. Tapi ini sekali lagi, mungkin dokter, kalau misalkan ada kita narasumber penyakit dalam yang mungkin ingin bertanya, mungkin apa yang bisa menjadi narasumber, mungkin bisa lebih tepat lagi. Tapi sepengetahuan saya hingga saat ini, pengendalian penyakit tiroid biasanya itu harus dengan obat-obatan. Baik. Lalu untuk kacang-kacangan apa yang kita bisa kita konsumsi. Jadi kalau untuk kacang-kacangan sendiri, pertanyaan bisa diulang nggak? Kacang-kacangan untuk tiroid ya? Untuk pengapuran, dok. Untuk mengurangi sakit pengapuran. Apakah bisa sayuran, buah, atau biji-bijian apa yang bisa mengurangi sakit pengapuran? Ini pertanyaannya dari saudara kita Anas ya. Saudara kita Anas. Oke, jadi ini jawab kalau untuk sakit nyeri pengapuran sendiri, kalau kita ngomong nyeri pengapuran kan biasanya terutama di telapak kaki ya, Bu. Jawaban pastinya adalah biasanya sulit kalau mengandalkan diet untuk menghilangkan sakitnya. Nyeri pengapuran itu sendiri itu pengaruh karena dua. Biasanya pengaruh karena proses penuaan, bisa juga pengaruh karena berat badan. Jadi kalau berat badan berlebih, biasanya paling sering pengapuran yang bikin sakit itu ada dua. Ada pengapuran yang bikin sakit di sendi lutut, ataupun pengapuran yang bikin sakit di telapak kaki. Kalau dia bikin sakit di telapak kaki, itu dengan penurunan berat badan itu berpengaruh.
berpengaruh untuk di telapak kaki, berpengaruh juga untuk di lutut. Jadi diet nabati yang dimakan itu tuh bukan menghilangkan sakitnya secara langsung, tapi membantu mengurangi sakitnya itu muncul lagi di masa depan. Dengan berat badan diturunin, sakit lututnya nggak jadi lebih jarang. Bebannya jadi ringan gitu ya, Dok? Jadi ringan, betul. Pengapurannya sendiri masih tetap ada, Pak. Karena itu kan nggak bisa hilang kecuali kalau misalkan lututnya diganti atau dioperasi. Diganti atau dioperasi sama dokter ortopedi, kapur-kapurnya itu dikikis. Jadi kalau misalkan sebentar lagi. Soalnya mau nanya, putus lagi. Kalau nggak saya mau sambung ke listrik aja, ke yang lampu. Yuk, lihat dulu yuk. Oke. Ya udah. Ya saya mohon maaf, sepertinya saya harus selesai lebih awal, tapi kira-kira jawabannya seperti itu. Baik. Jadi untuk pengapurannya sendiri sulit untuk hilang dengan nyerinya sendiri sulit untuk hilang dengan mengandalkan dari diet, tapi untuk membantu mengurangi nyeri itu muncul lebih awal di kemudian hari, biasanya dengan penurunan berat badan akan sangat membantu. Ya, mohon maaf nih Pak, saya tampaknya harus selesai lebih awal karena saya baru dapat telepon, saya harus ke rumah sakit. Oh, baik, Dok. Mungkin dari panitia, mungkin terima kasih sekali lagi Dr. Jimmy Panji, walaupun hari ini kita tidak berkesempatan untuk lebih lama ya dalam sesi tanya jawab, tapi setidaknya tadi materi yang kita dapatkan pada malam hari ini sudah pastinya sangat bermanfaat, terutama untuk ibu-ibu yang sedang hamil ya, Dok, atau sedang merencanakan kehamilan. Nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat yang belum sempat terjawab pada malam hari ini dari dokter, nanti mungkin bisa panitia tanyakan ke dokter ya, supaya nanti bisa di feedback ke para penanyanya, Dok, supaya pada malam hari ini lengkap sudah gitu, tidak ada tanda tanya lagi yang harus bertanya-tanya ke dalam ini yang ditanyakan terhadap dokter ya. Sekali lagi terima kasih Dr. Jimmy. Ya, sekali lagi saya minta maaf. Ya, terima kasih, Dok. Selamat malam, Dok. Sehat selalu. Malam. Maaf. Ya. Ya, Bapak Ibu, karena pada malam hari ini tiba-tiba Dr. Jimmy ya harus menunaikan tugasnya sebagai dokter, tiba-tiba ada panggilan ke rumah sakit. Jadi pada malam hari ini sesi pemaparan dan Q&A dari Dr. Jimmy sampai sekian. Nah, untuk acara pada minggu depan, ya sekali lagi panitia slide boleh. Jadi nanti Bapak Ibu yang pertanyaannya sudah ada di kolom chat maupun yang masih penasaran dengan diet nabati pada saat kehamilan boleh disampaikan di grupnya masing-masing nanti untuk ditanyakan ke Dr. Jimmy sehingga nanti bisa di feedback dan Bapak Ibu bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, minggu depan hari Minggu 19 September tahun 2021 jam 7 malam kita akan kembali ya di webinar dengan topik yang juga sangat menarik pastinya, diet vegan pada asam urat, yang akan menghadirkan narasumber Dr. Vin Hardianti ya, jam 7 malam, dicatat minggu depan 19 September 2021 ya, dengan Zoom seperti biasa di komunitas pemula vegetarian. Jadi jangan sampai dilewatkan kelas-kelas ini, setiap minggunya pastinya bermanfaat bagi kita semua.